Halo guys, selamat datang lagi di channel gua Adit Jau. Jadi semalam gua begadang dan gua baru bangun. Dan tadi sih bangunnya gua jam 7, sekarang udah jam 8 guys, jam 8 kurang, dan gua akan seperti biasa membacakan materi-materi lagi ya guys ya. Nah, di sini kita akan membahas gestur lawan bicara guys. So, kita lanjutkan aja materinya. Gestur lawan bicara. Ucapan yang keluar dari mulut biasa. Sorry, gue ulangi lagi guys. Ucapan yang keluar dari mulut bisa saja memperdaya, seolah-olah memperhatikan dan menyimak, padahal pikiran melayang pada hal-hal lain. Supaya Anda tidak tertipu dengan ketulusannya, Anda harus memperhatikan bahasa tubuh dan Supaya Anda tidak tertipu dengan ketulusannya, Anda harus memperhatikan bahasa tubuh dari lawan bicara. Vanessa Van Edwards, seorang ahli bahasa tubuh dan pendeteksi kebohongan, mengatakan bahwa orang yang memberikan perhatian penuh pada lawan bicara tidak hanya akan mengatakan iya, saya memperhatikan, tapi padahal jadinya asik memainkan ponsel atau pandangan matanya tertuju ke tempat lain. Bahasa tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal, namun efektivitasnya mampu membuat Anda memahami perasaan dan pemikiran lawan bicara. Tubuh manusia memiliki sekitar 650 otot rangka. Semua itu bekerja sama secara harmonis dan memungkinkan seseorang untuk berjalan, duduk, berbicara, dan mengedipkan mata pada orang lainnya. Bahasa nonverbal, Anda mengatur bagaimana orang lain berpikir dan merasa tentang diri Anda. Artinya bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal merupakan cara untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Pernahkah Anda merasa lawan bicara mengikuti gerak tubuh Anda, atau ia merasa tidak nyaman pada saat ia berbicara dengan Anda? Sedikit banyaknya perasaan Anda tersebut benar adanya. Cermatilah bahwa gerakan umum yang sering kali dilakukan olehnya adalah mengangguk, sedikit bergumam, mengarahkan pandangan, serta menggerakkan bibir, jemari, dan kaki dalam posisi berdiri maupun duduk. Anda harus mampu memahami pendapat lawan bicara Anda tanpa perlu bertanya kepadanya. Oleh karena itu, Anda perlu mengartikan gesturnya guys. Sorry, gue bacanya kayak gini guys. Yang pertama, menatap terlalu lama. Konon seseorang pembohong selalu menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Ia mencari cara lain untuk menutupi aksinya. Hal ini menunjuk pada pendapat seseorang analisis perilaku dan pakar bahasa tubuh, yakni Lillian Glass, yang menyatakan bahwa kebanyakan pembohong sengaja menahan pandangannya terlalu lama dan mengaburkan fakta mereka sedang membual. Untuk memaksimalkan aktingnya, mereka berdiri dengan sangat tegap dan tidak berkedip. Meskipun kebanyakan orang berpikir kurangnya kontak mata menunjukkan ketakutan dan kebohongan, tapi Profesor Psikologi Sosial Aldous Fritz justru menyatakan sebaliknya. Pembohong selalu terlibat dalam kontak mata yang intensif karena ia mencoba meniru perilaku Anda sebagai lawan bicaranya yang sering berasosiasi dengan kebenaran dan kejujuran. Uniknya beberapa budaya di dunia menganggap kontak mata sebagai ketidaksopanan. Studi etnis dari Profesor Chris Rugsaken menyatakan bahwa di Jepang, orang yang menutup mata selama berlangsungnya sebuah rapat justru dianggap tidak bosan terhadap isi pembicaraan. Sementara itu di tempat lain, ada yang menganggap bahwa menutup mata adalah tindakan yang kurang ajar karena sikap itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap perkataan orang lain. Menggosok telapak tangan. Pada suatu hari, seseorang salesperson kendaraan bermotor menawarkan produk terbarunya kepada Anda. Ia tersenyum dengan tubuh sedikit membungkuk sambil menggosokkan kedua belah telapak tangannya. Apa hal tersirat yang terkandung dari gerak tubuhnya? Anda dapat menginterpretasikan gerak tubuh dari salesperson itu sebagai harapan positif kepada Anda untuk dapat membeli produk yang ditawarkannya.
Ia juga berharapan untuk mendapatkan keuntungan dari Anda. Selanjutnya adalah jari-jari yang terkait. Pada suatu ketika Anda meminta saran kepada orang yang berusia lebih tua. Ia berbicara dengan jari-jari tangan yang saling terkait. Mungkin Anda menganggapnya sebagai tanda kebijaksanaan. Padahal sikap itu justru menandakan bahwa ia sedang mengendalikan sikap dan merasakan kecemasan. Sikap tubuh itu juga dapat diartikan sebagai frasa frustasi pada usaha penyelesaian dan negosiasi yang berlangsung alot. Selanjutnya, menahan tangan pada punggung. Ketika dosen mengawasi ujian akhir, ia bergerak ke sana kemari dengan meletakkan kedua tangan di balik punggungnya. Momentum itu menegangkan bagi Anda karena sengaja ditimbulkan oleh sang dosen untuk menjaga ketertiban pada saat ujian sedang berlangsung. Makna sebenarnya dari penahan tangan pada punggung adalah menunjukkan superioritas atau keunggulan, kepercayaan diri, dan kekuasaan. Akibatnya Anda merasa sangat tertekan dengan bahasa tubuh yang sengaja ditimbulkan oleh sang dosen. Selanjutnya, pupil mata membesar. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa Anda bisa mendeteksi apakah lawan bicara antusias dengan apa yang Anda bicarakan dengan melihat pupil matanya. Secara umum, peneliti menemukan bahwa para pendengar menjadi fokus atau antusias ketika pembicara mendiskusikan puncak emosional dari kisahnya. Hal itu terungkap dari pola pembesaran biji mata pupil yang tersinkronisasi melalui rekaman video pelacakan mata. Mata adalah jendela jiwa. Pembesaran pupil dan pandangan mata berkaitan dengan keadaan mental, seperti perhatian dan pamrih, ujar Talia Watley salah satu peneliti. Penelitian itu juga menemukan bahwa empati turut berperan dalam mengatur pembesaran pupil. Semakin besar empati, maka semakin sering membesar pupil mata ketika sedang mendengar sesuatu. Studi tersebut melibatkan bahwa siswa yang berusia di atas 18 tahun yang memiliki penglihatan dan pendengaran normal, beberapa dari mereka berperan sebagai pencerita, sementara yang lain berperan sebagai pendengar. Para peneliti melihat perubahan ukuran pupil mata pada pembicara dan pendengar untuk melihat bentuk perhatian yang dimiliki masing-masing peserta. Selanjutnya, melihat ke atas dan ke bawah. Itu adalah tanda kebosanan dan pengabaian. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa arah mata sering dapat diberitahu Anda tentang perasaan atau pikiran yang lain terhadap sesuatu. Orang yang cenderung melihat ke kanan, misalnya saat mencoba mengingat sebuah suara, lagu, nama, dan sebagainya. Dan ke kiri ketika mereka berpikir tentang sesuatu visual, warna, bentuk, dan sebagainya. Orang melihat ke kanan juga menunjukkan bahwa ia memasuki imajinasi dan pikiran kreatif, juga bisa berarti ia berbohong. Gini kanan. Alis yang terangkat. Perasaan dan emosi positif terhadap seseorang dapat mengubah tingkatan kedipan, membuat Anda lebih sering berkedip daripada jumlah rata-rata 6-10 kali per menit. Namun, mengangkat alis sering menjadi sinyal yang rasa khawatir, ketakutan, dan ketidaknyamanan. Selanjutnya, menggaruk hidung. Menggaruk hidung dapat dikatakan salah satu indikator paling populer dari orang yang sedang berbohong. Pamela Meyer, pendiri Kabel, sebuah perusahaan perhatian pendeteksi penipuan, mengatakan bahwa orang yang berbohong akan sering berulang kali menggaruk hidungnya. Hanya gini ya. Menarik telinga mereka atau menutup mulut mereka. Di sisi lain, menyentuh hidung secara tak sadar bisa berkaitan dengan stres, seperti yang diungkapkan pakar bahasa tubuh Jenny DeRiver. Jadi makna dari menggaruk hidung itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Selanjutnya, menyentuh wajah atau tangan. Mantan agen kontra intelijen FBI Federal Bureau Investigation John Navarro mengatakan bahwa Anda telah berevolusi dalam menampilkan kecemasan dan rasa gugup. Apabila dahulu menggunakan bahasa lisan untuk mengungkapkannya,
maka saat ini Anda tidak perlu mengungkapkan sepatah kata pun. Anda hanya mampu menggunakan bahasa tubuh seperti menyentuh wajah dan menggosokkan kulit pada tangan. Selanjutnya, tertawa. Jika lawan bicara menerima humor Anda dan dapat tertawa lepas, hal itu menjadi indikasi bahwa ia merasa tertarik pada Anda. Humor dan penerimaan memang memainkan peranan penting dalam perkembangan manusia serta fungsi sebagai cara menandakan keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang bersifat platonis ataupun romantis. Selanjutnya, menunjuk. Untuk guys, menunjuk. Orang yang menunjuk sebuah benda atau objek lainnya adalah orang yang berusaha menegaskan kesan dominan. Meskipun pada faktanya hal itu tidak selalu berhasil, tapi menunjuk selalu mampu membangkitkan perasaan negatif pada orang lain. Bahasa tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal, namun efektivitasnya mampu membuat Anda memahami perasaan dan pikiran lawan bicara. Oke guys, mungkin segitu dulu aja materi kali ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Walaupun kayaknya nggak nonton sampai akhir juga ya. I don't know. Gue ngantuk. Di sini gue mau mandi guys. Jadi see you to the next video.